Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pertama-tama perkenalkan nama saya Rula Sifana Pisa. Saya dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat, yaitu yang berjudul Peran Agama dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, persatuan adalah suatu gabungan atau ikatan dan kumpulan dengan bagian yang sudah utuh bersatu. Perserikatan dan serikat. Sementara untuk pengertian kesatuan berarti suatu perihal satu keesaan, sifat yang tunggal dan kesatuan. Baik, perlu kita sadari bersama bahwa kondisi umat beragama di Indonesia dewasa ini masih menghadapi berbagai masalah. Ya benar, masalah di mana agama sebagai landasan spiritual, moral, dan etik belum diaktualisasikan secara mantap. Kehidupan sosial kemasyarakatan kurang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, sehingga berakibat degradasi moral. Di sini terdapat 3 faktor yang menghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, yang pertama itu keberadaan masyarakat di Indonesia yang mencakup. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai. Ya, karena menghargai itu nomor 1. Yang kedua, mencakup keberagamaan tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Poin yang kedua itu Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau yang mencakup geografis negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, tentunya. Dan juga sejumlah daerah dikhawatirkan memisahkan diri dari NKRI. Daerah tersebut antara lain daerah yang jauh dari pusat, daerah yang perbatasan dengan negara lain, dan daerah yang memiliki kekayaan alam yang benar atau yang besar. Poin yang ketiga itu mencakup ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi. Adapun 3 tantangan beragama untuk kedepannya. Yang pertama itu globalisasi. Yang kedua, perubahan sosial yang sangat cepat, yakni di mana semakin melemahnya moralitas, kekeluargaan, kekerabatan, solidaritas sosial, dan primordialitas. Sebaliknya, semakin menguatnya individualisme, konsumerisme, dan kapitalisme. Yang ketiga, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, yakni semakin mudahnya mengakses informasi dan melakukan komunikasi melalui interaksi dalam dunia maya. 10 upaya untuk mencegah paham tersebut. Menurut pendapat saya diantaranya yaitu membentuk tim cyber anti radikalisme dan anti narkoba. 2. Mereview kegiatan program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas yang tinggi. Yang keempat, mengurangi kegiatan yang tidak efektif seperti terlalu banyak membuka sosial media atau handphone. Yang kelima, memberdayakan lembaga pendidikan agama formal maupun lembaga pendidikan agama non-formal dan pondok pesantren. Nomor 6, pembinaan agama bagi siswa di sekolah melalui guru pendidikan agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme. Nomor 7, menjalin hubungan koordinatif dengan lembaga atau ormas keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dalam upaya mencegah paham radikalisme. 8. Bermitra dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dalam mewujudkan trikerukunan agama. Nomor 9, memperbanyak kegiatan positif dengan edukasi masyarakat, penyuluhan, bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat. Yang ke-10, poin terakhir yaitu melakukan pemulihan paham radikalisme yang dilakukan dengan penyuluhan dan konseling.
Baik, adapun ayat Al-Quran, rujukan dalam mengedepankan kerukunan beragama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Wa ulaika lahum adzabun azim, yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Adapun beberapa cara mengaplikasikan poin-poin tersebut dalam kehidupan sebagai seorang ahli gizi dibagi menjadi 4. Yang pertama dalam keluarga, di tempat perkuliahan, di tempat kerja, dan di masyarakat. Yang pertama di dalam keluarga. Pertama, saling menghargai serta saling menyayangi antar sesama anggota keluarga yang ada di rumah. Selalu berusaha untuk dapat bertutur kata sopan, berusaha menjaga kerukunan baik dalam anggota keluarga maupun dengan berbagai lingkungan sekitar. Yang kedua, dalam di tempat perkuliahan, yaitu berusaha bertutur kata sopan dan menjaga perasaan teman kita, selalu menerima pendapat dari orang lain dan tidak menyakiti hati teman atau kerabat kita. Dalam di tempat kerja, yaitu tidak seenaknya, tidak bertutur kata yang jelek, tidak menyakiti hati kerabat kita. Di dalam masyarakat, selalu menolong tetangga yang memerlukan bantuan kita, selalu berusaha baik, berbuat baik, beramal baik, dan bertutur kata sopan, tidak menyinggung perasaan atau hati. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.